Halo, kembali bersama Cermet. Berikut adalah salah satu fasilitas dari Cermet, yaitu video pembelajaran tentang materi program linear dua variabel yang dipelajari di kelas 11. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian program linear. Jadi, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang program linear, kita harus tahu dulu nih, apa sih program linear itu? Apa sih fungsinya? Nah, untuk lebih mudahkan pemahaman kita, coba kita perhatikan contoh kasus berikut. Nah, sebuah pabrik memproduksi dua jenis buku, yaitu polos dan bergaris. Dalam satu hari, pabrik tersebut paling banyak memproduksi 1.000 buku. Dari bagian penjualan, diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos dan 600 buku bergaris. Keuntungan setiap buku jenis polos adalah Rp100 dan buku jenis bergaris adalah Rp150. Berapakah banyak buku polos dan buku bergaris yang harus diproduksi pabrik tersebut agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Jadi, pada kasus ini kita diminta untuk menentukan berapa banyak buku polos dan buku bergaris yang harus diproduksi oleh pabrik agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun dengan segala keterbatasan yang ada. Di sini ada beberapa kendala nih dari pabrik tersebut. Nah, yang pertama itu pabrik tersebut paling banyak memproduksi 1.000 buku dalam satu hari. Jadi, dalam satu harinya itu pabrik tidak memproduksi lebih dari 1.000 buku. Kemudian kendala yang kedua, di sini tertulis bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos dan 600 buku bergaris. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui berapa banyak buku polos dan buku bergaris yang harus diproduksi pabrik tersebut supaya mendapatkan keuntungan maksimum, namun dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, di sini masalah tersebut dapat diselesaikan dengan suatu metode yang bernama program linear. Oke, sederhananya, program linear itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kasus optimasi, masalah optimasi. Nah, masalah optimasi ini bisa memaksimumkan atau bisa meminimumkan. Nah, contoh yang tadi itu merupakan kasus maksimum ya, di mana kita diminta untuk menentukan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pabrik buku tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh, di sini saya mau ngasih tahu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam program linear. Oke, jadi dalam program linear itu nanti kita akan menemukan yang namanya fungsi kendala. Kemudian ada fungsi tujuan. Nah, fungsi kendala ini nanti akan berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti ini juga akan kita bahas materinya, walaupun teman-teman sudah mempelajari materi ini ya di kelas 10. Kemudian ada fungsi tujuan yang berbentuk persamaan linear dua variabel. Oke, nah dari kedua ini dikemas dalam bentuk model matematika. Ya, dari fungsi kendala dan fungsi tujuan ini dikemas dalam bentuk model matematika. Nanti ini juga akan kita pelajari. Oke, seperti judul yang ada dalam video ini, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini untuk mengingatkan kembali tentang materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, coba kita perhatikan beberapa pertidaksamaan berikut. Manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Oke, kita lihat dulu ya dari namanya. Dari namanya ini pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu berarti tandanya dihubungkan dengan tanda kurang dari, bisa lebih dari, atau kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Kemudian linear. Linear itu artinya derajat atau pangkat dari setiap variabelnya itu berpangkat 1. Oke. Kemudian dua variabel, berarti dalam pertidaksamaan itu ada dua variabel. Nah, dari kelima pertidaksamaan ini, mana nih yang memenuhi
pertidasamaan linear dua variabel. Coba kita cek satu-satu. Nah, yang ini, yang pertama, di sini ada variabel X, ada variabel Y. Tandanya juga lebih dari. Nah, pangkat dari masing-masing variabelnya juga berpangkat 1. Maka ini merupakan pertidasamaan linear dua variabel. Oke, yang pertama termasuk ya. Oke. Nah, untuk yang kedua, kita lihat. Di sini ada X kuadrat. X kuadrat, ada X, ada Y. Apakah ini merupakan pertidasamaan linear dua variabel? Bukan ya, karena di sini ada pangkat 2. Kalau linear itu artinya hanya pangkat 1. Jadi yang ini bukan. Kemudian yang ketiga, di sini ada variabel Y, ada variabel X, tandanya lebih dari atau sama dengan. Berarti ini termasuk ya pertidasamaan linear dua variabel. Kemudian di sini ada variabel X. Namun hanya ada variabel X aja, nggak ada variabel yang lain. Maka ini bukan merupakan pertidasamaan linear dua variabel. Kemudian yang terakhir, di sini ada variabel X, di sini ada variabel Y, kemudian tandanya ada kurang dari atau sama dengan, maka ini termasuk pertidasamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjut ya. Nah, supaya lebih jelas, kita definisikan nih apa sih pertidasamaan linear dua variabel itu. Nah, pertidasamaan linear dua variabel adalah pertidasamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabelnya itu berderajat 1. Ini definisinya. Kemudian, bagaimana sih cara kita menentukan himpunan penyelesaian dari pertidasamaan linear dua variabel? Yang di sini bentuknya AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C dan AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Nah, sebenarnya kalau misalnya tandanya nggak ada sama dengan ini, nanti kalau digambarin garisnya akan putus-putus ya, karena nggak ada tanda sama dengannya. Jadi di sini yang kita bahas yang ada tanda sama dengannya, di mana nanti akan membentuk garis lurus gitu. Oke, langkah yang pertama, kita buat dulu garis AX ditambah BY sama dengan C pada bidang kartesius dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya itu sama dengan 0, dan titik potong terhadap sumbu Y, di mana X-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita ambil sebarang titik uji yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Nah, untuk memudahkan, kita boleh pilih titik 0,0 sebagai titik uji, kemudian kita substitusi 0,0 ini ke AX ditambah BY, dan kita bandingkan dengan nilai C. Langkah yang ketiga, jika titik uji tersebut memenuhi pertidasamaan, maka berilah arsiran pada daerah itu. Jika tidak memenuhi, berilah arsiran pada daerah lawannya. Daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian dari pertidasamaan. Mungkin agak bingung ya kalau kita hanya membaca langkah-langkahnya aja. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Oke, di sini kita disuruh menggambar himpunan penyelesaian dari 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Oke, langkah yang pertama, kita bikin dulu buat persamaan ya. 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nih, kemudian kita tentukan perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perpotongan terhadap sumbu X berarti kan Y-nya sama dengan 0. Perpotongan terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Oke, kita mulai dari yang X sama dengan 0 ya. Ketika X sama dengan 0, berarti kan ini jadinya 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Berarti ini habis kan 0, berarti sisa 2Y sama dengan 12. Maka Y-nya 12 dibagi 2, yaitu 6. Maka di sini diperoleh titik 0,0. 0,6. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, kita substitusi ke persamaannya. Berarti 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. Berarti ini habis kan? 3X sama dengan 12. Maka X-nya sama dengan 4. Maka di sini diperoleh titiknya 4,0 gitu. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Oh, belum. Ini coba kita gambar dulu ya garis lurusnya seperti apa. Persamaan garis lurusnya. Nah, ini ya. Ini tapi belum ada himpunan penyelesaiannya karena ini baru kita gambar garisnya aja. Di sini ya. Di sini titik 0,6 di mana nih? 0,6 ada di atas ya.
Nih di sini. Ini 0,6, kemudian 4,0, berarti X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Udah deh, kita tinggal tarik garis lurus. Nah, lanjut kita ke langkah yang kedua. Nah, di sini kita uji titik. Kita uji titik sebarang, misalnya titik 0,0 ya. Nah, kita lihat di sini titik 0,0 itu ada di mana? Ada di mana garis? Di sini kita lihat ada di bawah garis ya. Ini ada di bawah garis yang biru ini. Di sini nih titik 0,0. Kemudian kita substitusi ke pertidaksamaan ya. Ternyata 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 ya 0 ya. Nah, 0 ini hubungannya dengan 12 kan kurang dari ya. Kurang dari 12. Nah, sesuai kan dengan pertidaksamaan ini. Di sini juga tandanya itu kurang dari. Maka titik 0,0 ini memenuhi kan? Memenuhi himpunan penyelesaiannya. Kemudian, nah, karena titik uji tersebut memenuhi pertidaksamaan, di mana 0,0 ini berada di bawah garis 3X ditambah 2Y sama dengan 12, maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12, ini ada di bawah garis. Itu. Ini gambar ya, teman-teman. Oke, cukup mudah ya. Coba kita lanjut ke ke contoh soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk menggambar himpunan penyelesaian dari 5X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan negatif 15. Oke, sama seperti tadi, kita buat persamaannya dulu. 5X ditambah 3Y sama dengan negatif 15. Kemudian, kita coba perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ketika X sama dengan 0, berarti kan kita substitusi ya. X-nya sama dengan 0, berarti ini habis ya, 5 kali 0, 0. Berarti sisa 3Y sama dengan negatif 15. Maka Y-nya itu negatif 15 dibagi 3, yaitu negatif 5. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, berarti ini habis ya. 5X sama dengan negatif 15. Berarti X-nya negatif 15 dibagi 5, yaitu negatif 3. Maka di sini kita peroleh titik 0, negatif 5 dan negatif 3,0. Oke. Bagaimana dengan gambar garisnya? Ini saya hapus dulu. Ini dia. Ini bisa dilihat ya. Di sini titik 0, negatif 5 ada di bawah sini. Kemudian titik negatif 3,0 ada di sini. Udah, kita tinggal tarik garis lurus. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, kita uji titik sebarang. Di mana kita mengambil titik 0,0. Kita lihat nih, 0,0 ini ada di mana? Ada di mana garis? Di sini ternyata ada di atas garis ya. Ini ada di atas garis biru ini. Terus kita uji, berarti kan 5 dikali 0 ditambah 3 kali 0 itu 0. Nah, apa hubungannya 0 dengan negatif 15? Ternyata 0 itu lebih dari kan? Lebih dari negatif 15. Nah, sesuai nih dengan yang ada di soal. Di sini tandanya juga lebih dari. Maka titik 0,0 ini memenuhi. Memenuhi ya. Kemudian kita masuk ke angka ketiga. Nah, titik uji tadi memenuhi pertidaksamaan. Maka daerah himpunan penyelesaian dari 5X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan negatif 15 itu ada di atas garis. Karena tadi ketika kita menguji titik 0,0, itu titik 0,0 itu juga ada di atas garis, dan titik 0,0 itu memenuhi. Jadinya, himpunan penyelesaiannya itu ada di atas garis. Seperti itu, teman-teman. Oke, ternyata ada triknya loh. Kita menentukan daerah penyelesaian STL-PDV tanpa kita perlu menguji titik lagi gitu. Nah, di sini saya mengambil sumber dari Devantry ya, devantry.com. Ya, dari devantry.com. Terima kasih kepada devantry.com. Nah, di sini yang pertama triknya seperti ini. Jika tandanya itu lebih dari atau sama dengan dan koefisien Y-nya itu positif, maka arsirannya itu akan berada di atas garis. Gitu. Kemudian ketika tandanya itu kurang dari dan koefisien Y-nya juga positif, arsirannya ada di bawah. Kemudian di sini, kalau tandanya kurang dari tapi koefisien Y-nya negatif, arsirannya ada di atas. Kebalikannya. Kemudian, kalau tandanya lebih dari dan koefisien Y-nya negatif, maka arsirannya ada di bawah.
Oke, jadi nanti untuk menyelesaikan daerah penyelesaiannya kita boleh menggunakan trik ini tanpa kita menguji coba lagi, gitu. Oke, di sini tadi kita udah bahas ya pertidasamaan linear dua variabel. Kemudian kita masuk ke sistemnya. Apa sih sistemnya itu? Sistem pertidasamaan linear dua variabel. Di sini tertulis dua atau lebih pertidasamaan linear dua variabel, atau di sini diartikan pertidasamaan yang satu dengan pertidasamaan yang lain memiliki variabel yang sama. Dikatakan membentuk sistem pertidasamaan linear dua variabel. Coba nih kita perhatikan contoh. Ini ada dua contoh ya. Ini yang pertama. Kita tahu ada X ditambah Y. Ada X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian ada 2X dikurang Y lebih dari atau sama dengan 10. Di sini ada 3X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 9. Ini merupakan sistem pertidasamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di sini kan ada 3 pertidasamaan ya. Nah, dari 3 pertidasamaan ini, dia maksudnya variabelnya itu sama-sama X dan Y ya. Sama-sama mengandung X dan Y. Di sini ada X dan Y, di sini juga ada X dan Y, dan di sini juga ada X dan Y. Maka ini merupakan sistem pertidasamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Di sini ada 2X dikurang 3Y lebih dari atau sama dengan 9. Kemudian ada A ditambah 3B kurang dari atau sama dengan 0. Dan P dikurang 2Q lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, ini bukan merupakan sistem pertidasamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena dari setiap pertidasamaan ini, dia memiliki variabel yang berbeda. Di sini ada X sama Y, di sini A sama B, di sini P sama dengan P dan Q. Maka ini bukan merupakan sistem pertidasamaan linear dua variabel. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh ya. Kita mengambil contoh X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 3, kemudian 2X dikurang 3Y kurang dari atau sama dengan 12, dan negatif 5X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 10. Seperti biasa, kita buat dulu ya persamaannya. Kita buat jadi tandanya sama dengan, dan kita tentukan titik-titiknya. Yang pertama, X ditambah Y sama dengan 3. Ini ketika X-nya 0, berarti Y-nya 3. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya 3. Kita peroleh titik 0,3 dan 3,0. Kemudian untuk yang 2X dikurang 3Y sama dengan 12, kita peroleh titik 0, negatif 4 dan 6,0. Kemudian untuk yang negatif 5X ditambah 2Y sama dengan 10, diperoleh titik 0,5 dan negatif 2,0. Oke, kemudian kita boleh gunakan trik tadi. Kita tentukan arsirannya. Oke, kita perhatikan di sini. Dia koefisien Y-nya itu positif, kemudian tandanya kurang dari. Maka arsirannya itu ada di bawah. Di bawah garis ya, nih, sesuai yang ini. Kemudian yang kedua, di sini koefisien Y-nya itu negatif, tandanya kurang dari. Maka arsirannya ada di mana? Ada di atas garis, yang ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, negatif 5X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 10. Di sini Y-nya itu positif, tandanya lebih dari. Maka yang ini ya, arsirannya ada di atas. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini saya langsung menggunakan software, jadi mungkin kurang terlihat ya titik-titik yang tadi kita sudah buat dari sini. Tapi nggak apa-apa ya, ini udah saya tandain ini garisnya yang mana aja. Oke, untuk yang pertama, boleh deh kita urai satu-satu. Nah, untuk yang pertama ini, sebentar, oke. Untuk yang pertama, ini ya, X ditambah Y kurang dari sama dengan 3, arsirannya ada di bawah. Nih, yang ini. Ini garis A ini ya. Nih, saya buat arsirannya ada di bawah. Oke, ini garis yang ini. Kemudian untuk yang, kita ganti warna. Untuk yang ini, yang B, 2X dikurang 3Y kurang dari atau sama dengan 12, tadi arsirannya ke atas ya, nih garisnya. Oke. Oke. Kemudian, untuk yang terakhir ini, negatif 5X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 10, arsirannya juga ke atas. Sini. Oke. Nah, setelah kita perhatikan, yang mengenai paling banyak arsiran itu kan yang ini ya. Nih, udah. Maka DP-nya tuh ada di sini. Gitu.
Jadi daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan itu, kita lihat daerah mana yang paling banyak terkena arsiran garis, seperti itu teman-teman. Oke. Oke, cukup sekian pembahasan tentang sistem pertidasamaan linear dua variabel. See you on the next video. Bye-bye.